inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini poinnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sampai sini dulu sebentar untuk jawabannya. Turunlah kemudian satu surah. Inna, dan demi keagunganku. Ingat nanti kalau Ananda kalian baca Al-Quran, menemukan kata inna, bentuknya panjang menunjuk kepada Allah. Oke, di mushaf sering diterjemahkan dengan kami. Oke? Nah, ini bukan menunjukkan sifat banyak, bukan. Merekamnya nanti aja, Pak, biarkan ini live ya. Nah, di sini ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ya, ta'zimun nafsi, lihat sini, li ta'zimi sya'ni. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, yang istimewa, yang agung, maka di dalam bahasa Arab penggunaannya menggunakan bentuk na, disingkat dari nahnu. Jelas? Baik. Jadi ketika surah 97 ini dibuka dengan kata inna, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu istimewa, begitu penting, beda dengan biasanya. Sekali lagi ya, jadi kalau nanti Ananda membaca Al-Quran menemukan kata inna, ya, bagaimanapun bentuknya, maka dipahami bahwa informasi yang disampaikan dalam surat ini, di ayat ini sangat istimewa, sangat agung, berbeda dengan keterangan-keterangan di ayat lainnya. Misal, Nabi Muhammad saat mendapatkan keistimewaan jaminan surga sebelum beliau wafat, itu menggunakan kata inna. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Allah menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keistimewaan informasi yang disampaikan. Maksudnya apa? Ketika ada sahabat tadi yang bertanya, ya Rasulullah, dulu orang umurnya banyak, ribuan tahun, ratusan tahun, amalnya banyak, kami bagaimana yang sedikit? Maka Allah mengatakan, hei, dengan keagunganku, dengan keagungan zatku, aku sampaikan satu hal yang istimewa yang tidak bisa disamai oleh umat-umat sebelumnya. Dan ini hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Apa itu? Anzalnahu, dan dengan keagunganku telah diturunkan Al-Quran itu fi lailatil qadar, pada malam Al-Qadar. Nah, jadi yang pertama menunjukkan Al-Quran itu istimewa. Turunnya pun di malam yang istimewa. Di Qadar itu arti singkatnya begini: semua perjalanan hidup seluruh makhluk, semua yang terkait dengan makhluk, ya, hidupnya sampai wafatnya, apa yang terjadi tertuliskan semua disebut Qadar namanya. Jelas? Baik. Nah, Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau keistimewaan malam Al-Qadar itu seperti apa pahalanya? Jadi kalau ada yang bersamaan sholat dengan malam itu, bersamaan baca Quran di malam itu, bersamaan istighfar di malam itu. Jadi malam turunnya Al-Quran bersamaan dengan malam Al-Qadar. Baik ya? Ada orang yang ibadah di malam itu bersamaan dengan malam itu. Bagaimana keistimewaannya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka pahalanya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Kemarin Syekh Abdillah dalam khutbah Jumat menghitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, ini Allah mengatakan lebih dari 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, bisa 4000 bulan, paling sedikit 1000 bulan. Itu paling sedikit. Ya. Dan malam Al-Qadar itu adanya cuma setahun sekali, adanya di bulan Ramadan. Baik. Tadi Thaqib usianya 13 tahun. Misal saja. Di Ramadan tahun ini Thaqib dapat malam Al-Qadar. Misal, jangan amin dulu, misal gitu ya. Nih, tergantung Thaqib nanti, serius tidak nih. Misal dapat malam Al-Qadar.
ibadah, sholat di malam itu, zikir di malam itu, maka ibadahnya thaqib. Walaupun usianya baru 13 tahun, itu sudah punya ibadah 83 tahun 4 bulan. Misalnya sholat nih, Allahu Akbar, baru takbir tuh. Itu takbirnya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa henti. Hah? Misal Ghani nih, baca Quran, pas malam Al-Qadar, baru baca satu huruf, nun gitu, ketiduran. Misal, nun, dapat tapi malam itu sama dengan baca nun 83 tahun 4 bulan. Nah, jadi kalau dapat sekali Ramadan, ada usia manusianya 20 tahun, usia amalnya 83 tahun 4 bulan. Kalau dapat 2 kali Ramadan, berapa? 3 kali Ramadan, berapa? 10 kali Ramadan, 83 kali 10 berapa? 830. Jadi punya amalan 830 tahun. Kalau 2 Ramadan berapa? 1660 tahun. Hah? Buya sekarang 42 tahun misal tuh, ya. Dapat Ramadan. Setelah balik kurang lebih 30 tahun. Berapa yang dapat malam Al-Qadarnya tuh? Hah? Dikalikan 83 tahun 4 bulan. Nah, keistimewaan ini hanya diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW saja, tidak pada selainnya. Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW langsung mempraktekkan, langsung mengajarkan kita, langsung mencontohkan pada kita, dan langsung meminta kepada umatnya supaya kita mengejar keutamaan malam Al-Qadar ini yang melebihi berbagai macam kenikmatan yang pernah kita raih. Ini nggak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, ini termasuk teman-teman yang tersambung dalam kajian, dapat promosi jabatan, dapat harta berlimpah, dapat proyek besar, itu nggak sebanding dengan malam Al-Qadar. Nanti ada rahasia ya, malam ini kita bahas sedikit, ada rahasia besar. Kalau malam ini kita dapatkan dengan baik, bukan hanya pahala yang berlipat, tapi juga ada perubahan dalam keberkahan kehidupan duniawi kita. Baik, jadi ini yang pertama dulu, untuk bisa memberikan ketenangan pada sahabat yang bertanya, bagaimana umur orang dulu yang umurnya banyak, kemudian mereka beribadah, dibandingkan dengan orang-orang kekinian yang umurnya terlihat pendek, tapi kualitas ibadahnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan umat sebelumnya, kalau serius menunaikan malam Al-Qadar. Ini satu dulu. 2, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini pun yang kedua, hanya terjadi pada malam Al-Qadar. Semua malaikat turun, semua dipimpin malaikat Jibril. Nah, ini termasuk Allah itu maha baik ya, memberikan tanda kepada kita. Tanda-tanda malam Al-Qadar itu, tandanya semua malaikat turun. Tapi masalahnya gini, malaikatnya kelihatan nggak? Haki, lihat nggak malaikatnya? Nah, tiba-tiba sayapnya nempel, ditanya sama Haki, kamu siapa? Israel katanya. Gimana tuh? Di sini malaikat semua turun, dipimpin oleh malaikat Jibril, Ruhul Amin. Bagaimana taunya malaikat itu turun? Maka para ulama kemudian menggali kata-kata dalam Al-Quran ini, tanazzalu, asalnya tatanazzalu, asalnya. Tapi saking banyaknya yang turun dan cepatnya yang turun, taknya dihilangkan satu litakhfif, untuk menunjukkan keringanan proses ini, saking cepatnya yang turun. Ya, nih saya contohkan gini, kalau ini ada kotak nih, diisi kelereng satu kelereng. Kalau digoyang-goyang ini bunyi nggak? Bunyi ya. Tapi kalau kelerengnya penuh, digoyang gini bunyi nggak? Tidak, diam kan? Nah, bumi pun begitu. Jadi begitu malaikatnya turun, diisi semua alam ini, turun malaikat. Maka para ulama berkomentar, teruskan ayatnya, salam. Di antara tandanya muncul ketenangan di malam itu, teduh. Suara tidak banyak, tidak gaduh. Alam tidak berisik.
Cahaya matahari juga sejuk paginya. Nah, jadi kalau kalian mau ngintip-ngintip kira-kira malam Al-Qadar kapan, keluar lihat tenang. Suara kodok udah jarang-jarang bunyi di belakang tuh, ya. Suara jangkrik tipis-tipis gitu ya. Terus pohon-pohon mulai nunduk, tasbih, tenang suasananya karena terisi tempatnya padat semua. Ya. Kemudian karena tenang bawaan ke hati kita lebih enak. Nah, ini tandanya nih. Jadi kalau kalian menemukan satu malam di bulan Ramadan, suasana hatinya begitu tenang, alamnya enak, nah patut diduga itu malam berkaitan dengan malam kemuliaan, disebut dengan malam Al-Qadar. Dulu pernah ada Citra NASA, ya, salah satu lembaga yang berada di Amerika itu, ya, yang memantau salah satunya pergerakan alam semesta, ya, dipantau, dilihat gitu. Pernah dulu dipotret. Pada satu malam, setiap malam Ramadan dipotret ada satu malam yang kelihatannya beda. Sejuk, tenang, bagus keadaannya. Ya, maka bukti ilmiah menunjukkan malam Al-Qadar itu secara ilmiah itu juga bisa dibuktikan. Nah, jadi ini yang pertama, turunnya malaikat. Tolong catat ini ya, min kulli amr. Malaikat itu bukan sekedar turun, tapi juga memohonkan kepada Allah segala yang terkait dengan kebutuhan hamba-hambanya. Segala yang terkait dengan kebutuhan siapa? Hamba-hambanya. Argi, kalau lagi butuh biasanya apa? Berdoa. Dewa, kalau lagi butuh biasanya apa? Minta. Minta kan? Nah, kita ini manusia, sifat manusia itu salah satunya selalu punya kebutuhan. Tidak ada manusia yang tidak punya kebutuhan. Kalau lagi lapar, butuh makan. Kalau lagi haus, butuh apa? Minum. Semuanya butuh. Yang mencukupkan semua kebutuhan kita, siapa? Allah. Harus punya keyakinan itu ya. Kalau kita sudah punya keyakinan punya Allah, insya Allah semua kebutuhan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian selama di pesantren belajar, tidak boleh lulus dari pesantren ini sampai kalian merasa punya Allah. Harus begitu, ya. Kalau kalian sudah merasa punya Allah, kalian boleh dinilai lulus. Kalian merasa sudah hafal Quran, sholatnya bagus, tapi belum merasa punya Allah, jangan dulu lulus. Sampai kalian betul-betul merasa, ya, sudah tersambung dengan Allah, sudah merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, insya Allah semua apa yang kita kerjakan dalam hidup akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian berlatih sholatnya yang betul, ngajinya yang betul, ya, semua. Nah, semua kebutuhan kita ketika diinginkan, dimintakan kepada Allah, itu disebut dengan doa namanya. Ada yang merasa banyak salah, butuh ampunan Allah, maka doanya bentuknya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada doanya menginginkan kebaikan-kebaikan dunia, minta yang sesuai dengan kebutuhan. Ada yang ingin pekerjaan, ada yang ingin menikah, ada yang ingin dapat pengetahuan, ya, macam-macam. Ada doanya minta akhirat, hisabnya diringankan, bisa masuk ke dalam surga, bertemu Rasulullah. Ada doanya doa kubur, supaya tidak mendapatkan siksa kubur, supaya saat masuk kubur tidak mendapatkan fitnah. Ada orang yang dunianya teraniaya, meninggalnya pun masih difitnah. Oke? Ada yang bahkan lebih dahsyat lagi, di dunia teraniaya, sudah meninggal kena fitnah, plus kuburannya kena banjir. Nah, ini masalah juga, tuh ya. Kita punya doanya itu. Ya, kalian baca setiap doa itu ada doa yang dimintakan oleh Nabi dibaca. Bahkan ada sahabat yang kalau anaknya sholat tidak baca doa ini diminta mengulang sholatnya. Ya, sebelum tahiyat akhir, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya, jadi ada orang selama hidup tuh dalam hidupnya pernah difitnah, ada orang yang sudah meninggal pun masih difitnah juga. Nah, kita berdoa supaya dikubur aman, tinggal istirahat. Ya, di kuburan itu kan tinggal istirahat. Ya, kecuali orang-orang yang tidak mau istirahat.
Maka dia tidak menyiapkan bekal kuburannya. Kayak Fir'aun nggak pernah istirahat tuh. Karena tiap pagi sampai sore ditampakkan neraka terus tuh. Ya. Ustaz pernah ditanya, Ustaz, di kuburan itu kan kita tidur. Ya? Karena itu tidak ada siksaan, namanya tidur katanya kan. Lalu kita jawabnya apa? Bagaimana kalau orang sedang tidur kemudian bermimpi dia ketemu kuntilanak botak? Terus ditakut-takutin terus. Kalau ada yang mimpi ketemu kuntilanak, bangun nggak? Bangun. Mau nggak tidur lagi? Tidak. Kenapa? Karena merasa terganggu kan? Ya, itulah diantara bentuk siksaan. Ada orang masuk ke dalam kubur merasa tidur tapi ditampakkan neraka setiap waktu. Itu diantara bentuk ya, siksaan yang paling tidak menyenangkan. Kalau kalian sekarang hidup mimpi ketemu yang buruk, kalian masih bisa bangun. Tapi kalau masuk kubur, mimpi buruk seburuk-buruknya bagaimana bangunnya? Paham? Baik ya? Nah, kembali lagi ke tadi. Min kulli amr. Jadi malaikat turun itu salah satunya untuk mengaminkan doa-doa yang kita mintakan. Makanya setiap malam-malam Ramadan isi dengan doa. Kita biasakan tuh setiap selesai tarawih itu kita doa. Ya, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bil faraidi muaddin waliz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin. Terus minta sampai ujungnya. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman yang mantap, punya kemampuan menunaikan syariat-syariat, salat, bisa punya waktu selama hidup untuk zakat, ya. Nah, kalian kalau minta berzakat artinya kalian minta kaya. Sebab gak mungkin orang bisa zakat kalau tidak ada yang dizakati. Ya, makanya dalam Islam itu kaya itu biasa, jangan bangga kalau kaya itu biasa. Ya, tapi kaya itu untuk apa? Supaya bisa zakat, supaya bisa infak. Yang keren itu ketika zakat, ketika kita diberikan kekayaan, kita tahu cara menggunakannya. Kaya buat zakat, buat infak itu keren. Ya, kalau kaya cuma buat pamer, itu nggak keren. Ya, sudah banyak yang begitu. Korun begitu dulu, ya, dan hancur juga. Balik lagi, jadi manfaatkan setiap malam Ramadan kita berdoa. Kalian mau minta tambahan ilmu, minta, ya, minta doa sama Allah, dimudahkan menghafal Quran, dimudahkan paham, ya, dimudahkan kebaikan-kebaikan. Jadi malam Al-Qadar satu nilainya lebih dari 1000 bulan. Yang kedua, turun malaikat menyertai ibadah kita dan mengaminkan doa-doa kita. Ini kita yakini ya, keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, salam. Malam Al-Qadar itu membawa ketenangan, keselamatan, kedamaian dan kebaikan. Tafsir salam ini banyak. Salam diantaranya keselamatan dunia, alam kubur dan akhirat. Anak-anakku temukan di Quran surah 19 Maryam di ayat ke-15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam malam Al-Qadar itu berpotensi membawa keistimewaan yang membuat kita bisa selamat di dunia, selamat di alam kubur dan selamat di akhirat. Dua, bisa juga tafsirnya tentang suasana malamnya. Malam Al-Qadar itu salam, penuh kedamaian. Jadi sholatnya enak, baca Qur'annya enak, zikirnya enak. Ya. Yang ketiga, bisa berarti petunjuk orang yang berhasil mendapatkannya. Nah, ini. Jadi orang yang mendapatkan malam Al-Qadar, cirinya adalah salam, terdapat salam pada dirinya. Tenang, lebih damai, lebih baik dari sebelum malam itu. Jadi begitu mendapatkan malam Al-Qadar, selesai Ramadan, terjadilah perubahan pada hidupnya. Jiwanya lebih tenang, aktivitasnya lebih enak, lebih nikmat dijalani. Ya, 3 tafsir ini. Jadi satu, malam Al-Qadar menghadirkan keselamatan dunia, alam kubur dan akhirat. Karena dengan mendapatkan amalan di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan, maka terjaminlah kebaikan-kebaikan amalan kita di dunia, keselamatan kita di alam kubur dan diringankan hisab kita di yaumil akhir. Yang kedua, salam juga berarti ketenangan, kedamaian dan kebaikan dalam suasana malam itu yang membuat kita nikmat menunaikan ibadah. Dan yang ketiga, salam
itu bisa berarti keadaan kita yang berubah menjadi lebih tenang, lebih baik sebagai tanda bahwa kita mendapatkan malam Al-Qadar. Hiya hatta matla'il fajr. Durasi itu waktu. Ya, durasi malam Al-Qadar itu terbentang dari mulai waktu malam sampai menjelang fajar. Waktu malam itu artinya apa? Dari ba'da isya. Jadi kalau kita pun rajin tarawih ini, ba'da isya rajin tarawih. Terus tiap malam ya, ibadah, istirahat, malam bangun lagi sebelum subuh ngaji misalnya, sholat sedikit, itu insya Allah kita dapatkan itu. Dari malam sampai menjelang fajar, ya, sampai waktu sahar namanya. Sahar itu kurang lebih 15 menit atau 20 menit sebelum waktu subuh tiba. Nah, jadi kalau kita ingin kemudian mendapatkan keistimewaan ini, maka ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadda mi'dzarahu. Diriwayatkan dalam satu riwayat hadis, Nabi itu kalau sudah tiba, kata Nabi, taharrau lailatul qadri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Buruklah malam Al-Qadar ini kalau bagi yang ingin dapat, bagi yang ingin meraihnya, buruklah malam Al-Qadar ini setidaknya kata Nabi di malam-malam terakhir Ramadan. Jelas? 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir. Nah, kita sekarang di malam keberapa? 25. Berarti masih ada malam keberapa? 26. Berapa lagi? 27. Berapa lagi? 28. Berapa lagi? 29. Setelah 29 besoknya penentuan. Penentuan itu namanya isbat, penetapan. Bisa ada malam 30, bisa jadi cuma 29 malam. Besoknya sudah lebaran. Jelas? Nah, nanti kalau misalnya hilalnya belum terlihat atau belum ditetapkan muncul, nah, nanti digenapkan jadi 30, berarti muncul malam 30. Kalau kemudian tiba-tiba sudah muncul terlihat, berarti cuma 29 malam. Artinya kita punya 4 malam ke depan lagi. Maka semangat kita memburunya, semangat kita dapati. Rumus dapat malam Al-Qadar itu gampang sekali, nggak susah. Ya, asal tiap malam kita ibadah, walaupun sedikit, walaupun 5 menit, walaupun 10 menit. Yang penting kita bangun. Nanti setelah Ramadan periksa ciri-cirinya yang tadi Ustaz sebutkan tadi, ya. Kalau kalian dapatkan itu, dan semoga Allah berikan kepada kita kemampuan mendapati itu, ya anak-anakku, kita semua, insya Allah malam itu kita dapatkan, tahun ini kita sukses, dan mudah-mudahan ridha Allah diberikan pada kita semua. Ya, jadi yang paling penting, kalau ingin dapat malam Al-Qadar, rumusnya gampang. Tiap malam Ramadan, sisihkan waktu kita, walaupun hanya 5 menit, 10 menit untuk ibadah, lalu isi dengan 3 poin penting. Ingat ini ya. Awas. 3 amalan saat malam Al-Qadar. 1, sholat. Ya, isi dengan ibadah dulu. Sholat. Sholat itu ibadah paling bagus karena menghimpun bacaan Al-Quran di dalamnya, menghimpun zikir di dalamnya, ya kan? Menghimpun pujian kepada Allah di dalamnya. Sholat. Sudah? 2, istighfar. Sudah? 2 apa? Istighfar. Yang ketiga, sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 apa? Sholat. 2 apa? Istighfar. 3 apa? Sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 amalan ini baru berdoa. Silakan bebas berdoa. Yang penting sholat. Kalaupun cuma 2 rakaat gak apa-apa, sholat dulu. Setelah sholat, istighfar dulu. Istighfar supaya bersih hatinya, lisannya bersih. Ya, setelah itu sholawat pada Nabi, tawasul kita pada Rasulullah SAW supaya berlipat, permohonan kita dikabulkannya berlipat. Baru yang terakhir, silahkan berdoa. Jelas ya? Nah, ini yang terkait dengan pembahasan malam Al-Qadar. Semoga kita bisa berlatih dengan baik, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan di antara doa yang kita mohonkan kepada Allah, selalu masukkan petunjuk yang diberikan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesempatan di Ramadan tahun ini
untuk mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, belajarlah yang baik, ibadah yang baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian dengan cara yang baik, dan berdoalah kepada Allah supaya kalian ditolong Allah sampai bisa lulus di pesantren ini, menjadi orang yang baik, menjadi ulama di masa depan, berbakti kepada bangsa dan negara dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik. Kalau kalian nanti sudah sukses, sudah bagus, nah, rawat lagi pesantrennya, didik lagi sehingga nanti ada orang-orang yang meneruskan lagi. Dan berusahalah untuk ikhlas, selalu ikhlas. Kalau kalian ikhlas, kalian berusaha dekat dengan Allah, insya Allah kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupkan kebutuhan hidup kita, ya. Kita ini sedang berusaha mendekat kepada Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak takluk oleh dunia. Ingat itu, ya. Kalian sedang dalam status yang tinggi. Mendekat kepada Allah itu statusnya tinggi. Nah, karena sedang belajar di tempat yang tinggi, godaannya pun besar. Seperti naik ke atas pohon, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Nah, maka bersabar ya. Kalau harus sholat malam, ngantuk-ngantuk, nah, lawan kantuknya. Gerak-gerak dulu. Nanti kalau sudah segar masuk lagi, ya. Nah, kalau misalnya sedang capek-capek, istirahat sebentar, kuatkan lagi. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak akan kerasa lagi capeknya. Menghafal Quran itu awalnya capek karena belum hafal. Kalau sudah hafal, hafalnya enak, nggak ada capek lagi, ya. Sama kayak kalian baca Al-Fatihah, capek nggak? Enggak, karena sudah hafal. Sudah hafal, makanya nggak capek, diulang-ulang terus. Padahal 17 kali sehari nggak bosan-bosan tuh. Sehari 17 kali, nggak pernah bosan kita, karena sudah hafal. Nah, kalau kalian sudah bisa baca Al-Baqarah lancar, nggak akan capek. Sehari 17 kali nggak akan capek tuh baca Al-Baqarah, ya. Nah, demikian pula kalau kita terbiasa, insya Allah. Dekati Quran, jadi ahli Quran, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berpulang. Di antara malam-malam Ramadan, ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan dan ampunan dari Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam setahun. Hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, doa, dan istighfar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, menerima segala amal ibadah kita, dan menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.